Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kita akan melanjutkan tutorial selanjutnya yaitu buffering dan juga zonasi. Nah, apa sih buffering itu? Nah, buffer itu adalah analisis spasial yang menghasilkan unsur-unsur spasial di dalam layer-layer yang bertipe poligon. Nah, unsur ini tuh merupakan area atau buffer yang berjarak dan jaraknya itu ditentukan dari unsur spasial yang menjadi masukannya. Di sini buffer berfungsi untuk membuat area dengan jarak tertentu dari suatu objek seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke tutorialnya. Nah, yang pertama kita harus melakukan add data dulu. Nah, di sini kita punya data shapefile. Di sini saya akan memilih pemukiman, lalu rumah sakit, pendidikan, kemudian jalan, lalu yang terakhir adalah administrasi desa. Lalu langsung kita add. Nah, di sini akan terlihat. Sini kita beri warna untuk administrasi desa. Saya beri warna yellow. Untuk pemukiman, saya beri warna orange supaya mudah untuk membedakan. Seperti ini. Lalu jalan. Nah, untuk pendidikan, saya ingin menggunakan simbol ini. Lalu untuk rumah sakit, seperti ini. Nah, sudah terlihat untuk masukkan datanya, yaitu ada rumah sakit, kemudian pendidikan atau sekolah, lalu ada jalan, pemukiman, dan juga administrasi dari desa. Nah, sebelum itu kita bisa lakukan penataan sedikit pada jalan ini. Sini kita buka Open Attribute Table. Kita ke bagian Remark. Di sini Sort Ascending. Nah, sudah. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung melakukan yang namanya buffer. Kalian bisa mencarinya di search, itu buffer. Yaitu di buffer analysis tools atau langsung di sini saya ada yaitu buffer. Nah, untuk input featuresnya yang pertama itu, nah sebelum saya melakukan buffer, saya akan menentukan jaraknya yang terlebih dahulu. Yang pertama itu 100 meter, 500 dan juga 1000. Nah, apa hubungan dari jarak-jarak yang saya tentukan itu? Yaitu untuk menganalisis harga tanah yang sangat dekat dengan fasilitas-fasilitas ini seperti itu. Jadi untuk pemukiman, tanah pemukiman yang dekat dengan pendidikan, rumah sakit itu nanti bisa dianalisis melalui jarak-jarak yang telah ditentukan. Bisa harganya lebih mahal ataupun lebih murah seperti itu. Oke, yang pertama kita input yaitu rumah sakit. Di sini.
Yang pertama saya masukkan 100 dulu. Untuk keterangan untuk di sini yaitu tetap meters. Lalu oke. Kemudian jika sudah keluar hasilnya, kita lakukan lagi selama 3 kali. Maksudnya dilakukan terus sampai 3 kali. Hasilnya yaitu 500. Dan yang terakhir adalah 1000. Oke. Seperti ini hasilnya. Kita perbesar supaya lebih terlihat. Jadi seperti ini. Hasilnya kita bisa rata sehingga bisa terlihat untuk jangkauannya. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita tentukan untuk warnanya. Yang terdekat itu saya beri warna merah. Karena di sini sesuai dengan jaraknya. Kemudian untuk yang jarak ke 500, yang 500 saya beri warna kuning keorenan. Atau kuning saja juga boleh. Solar yellow. Dan yang terakhir untuk jarak yang paling jauh saya beri warna hijau. Seperti ini. Jadi bisa terlihat untuk perbandingan jaraknya, yaitu yang merah adalah yang 100 meter, yaitu yang jaraknya paling dekat, rumah sakit, objek rumah sakit. Kemudian yang kuning adalah 500 meter dari objek, lalu yang hijau adalah 1000. Kemudian selanjutnya kita lakukan juga pada objek pendidikan atau sekolah. Sini 100. Supaya memudahkan untuk melihat, ini saya hilangkan terlebih dahulu. Nah, baik, sudah jadi untuk buffering pendidikan itu, dan untuk warnanya juga sudah saya modifikasi untuk warnanya. Nah, berdasarkan dari hasilnya, yaitu pada jarak
yang telah dibuat atau ditentukan. Di sini kita bisa menilai bahwa harga tanah itu sangat dipengaruhi dengan fasilitas yang tersedia. Bagaimana bagaimana wilayah tersebut itu bisa terjangkau dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Jadi di sini saya memasukkan fasilitas rumah sakit dan juga fasilitas pendidikan sebagai parameter untuk menentukan harga dari tanah-tanah di wilayah ini. Jadi untuk seperti yang saya buat tadi, harga tanah pada jarak 100 meter dari fasilitas itu memiliki harga yang relatif tinggi, dan semakin jauh jangkauannya dari fasilitas, maka harganya itu semakin menurun atau semakin murah seperti itu. Dan ini memang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, di mana wilayah atau harga tanah yang dekat jalan, dekat dengan fasilitas-fasilitas yang memudahkan kita untuk menjalani kehidupan, memenuhi kebutuhan kita, itu biasanya memang relatif lebih mahal. Sehingga buffering ini bisa memperlihatkan harga-harga yang kemungkinan mahal dan juga murah di beberapa wilayah yang memang dekat dengan fasilitas. Seperti itu untuk analisis dari bufferingnya. Terima kasih yang sudah memperhatikan tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.